Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi jasadi bani Adam mudghatan. Sesungguhnya dalam jasad anak Adam ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salaha laha sairul badan. Apabila daging itu soleh, baiklah seluruh badannya. Wa idza fasadat fasada sairul badan ala wahyal qalbu. Apabila daging itu rusak, rusaklah seluruh badannya. Daging yang dimaksud itu adalah hati. Sebab punca semua di hati, Pak. Ibadah kita, ini kan katanya kalau hati rusak, rusaklah badan. Badan itu apa, Pak? Badan itu tempat berlakunya syariat. Maka solat kita yang zahir itu akan rusak, Pak, kalau hati kita rusak. Kalau hati kita rusak. Lalu ada pertanyaan dalam kitab ini, Pak. Ini kitab Syiarus Salikin. Ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Yang pengarangnya ini, Pak, ulama kita Indonesia, Syekh Abdul Samad. Makam beliau, Pak, di Patani, Thailand. Alhamdulillah, karena saya sering baca-baca kitab ini, diizinkan oleh Allah kemarin ziarah ke makam beliau, Pak, di dalam hutan, dalam kebun getah. Menurut riwayat yang kuat, kepala dengan badan itu, Pak, dipisahkan oleh penjajah. Sekarang kepala beliau itu, menurut riwayat orang-orang tua di situ, di museum orang Siam, Thailand. Ulama Sufi, Pak. Jadi ulama Sufi, Pak, rata-rata lehernya itu dipenggal, Pak. Al-Hallaj, Siti Jenar, ya Pak dia. Imam Syekh Hamzah Al-Fansuri, Pak. Masih banyak. Apakah salah? Enggak. Kan cucu Nabi dipenggal juga lehernya. Inilah mereka yang membawa ajaran yang intinya, Pak. Kalau kita bawa ajaran Rasulullah, Pak, ada yang menyanjung, ada yang menghina. Sebab Rasulullah itu ada yang menyanjung, ada yang menghina. Yang menyanjung sahabat, yang menghina kafir Quraisy. Kita begitu juga. Kita bawa zikir ini, Pak. Ada yang senang dengan zikir kita, ada yang tidak. Zikir ratib siribaya, ya kan? Maka ketika berzikir kita harus benar. Jika ditanyai orang, akan dikau dengan apa membaikkan hati? Dengan apa kita memperbaiki hati? Supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir. Sebab kalau hati kotor, Pak, pikiran akan kotor, lisan akan kotor, semua. Maka jawab olehmu bahwasanya membaikkan hati, memperbaiki hati itu dengan mengamalkan ilmu thariqah. Ilmu thariqah. Apa itu ilmu thariqah? Yakni ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, Pak. Bapak kalau belajar fikih, Pak, ada belajar bab sabar dalam kitab fikih. Apa Bang Win, angguk-angguk kepala? Dalam fikih enggak ada bab sabar. Sebab kajian fikih itu 4 dia. Ibadah, muamalah. Ibadah itu ibadah. Muamalah itu pekerjaan, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai. Itu muamalah. Kemudian yang ketiga munakahat, perkawinan, perceraian. Kemudian yang keempat jinayat. Jinayat itu hukum-hukum, denda-denda, Pak. Kita tampar orang, apa dendanya? Maka dalam tasawuflah diajarkan tentang batin hati. Maka katanya untuk memperbaiki hati belajar ilmu thariqah atau ilmu tasawuf.
Jadi, apa kegunaan kita belajar syariat? Supaya zahir kita baik. Tidak ambil punya orang, tidak kerja itu bukan secara zalim, Pak. Contoh kerja secara zalim, Pak, kalau di kantor itu, nanti kalau Bapak interview orang di kantor, Bapak ada keponakan. Allah itu, Pak, dapat mengetahui hati kita dan sir kita. Allah itu dapat mengetahui hati kita dan sir kita yang lebih dalam, Pak. Kan ada sering, Pak, biasa kalau kita pejabat itu PNS, untuk lulus PNS interview umpamanya. Ini keponakan kita, ada orang lain. Perlu satu orang interview. Ketika kita bertanya kepada keponakan kita dengan pertanyaan yang mudah dalam hati kita supaya dia lulus. Ya kan? Yang satu ini kita sulitkan. Itu pekerjaan zalim namanya. Rezeki nggak berkah, Pak. Apalagi kita sampaikan, Pak Cik, itu nanti anak keponakan nanti interview itu dimudahkan. Memang rezeki dia halal, tapi nggak berkah. Kenapa? Memperdapatkan secara zalim. Inilah hati kuncinya. Nggak bisa kita di depan orang bisa berbohong. Kalau dengan Allah bisa. Apalagi kita sudah tua-tua. Fokus kepada perbaiki hati. Hati ini nama lainnya ruh yang kembali kepada Allah nanti. Dan membanyakkan zikir Allah Ta'ala. Ini cara memperbaiki hati. Yang pertama ilmunya tasawuf. Memperbanyakkan zikir Allah Ta'ala. Karena tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu tariqah ahli sufi, yakni dengan belajar ilmu tariqah kepada ahlinya serta mengamalkan akan dia dan serta mengambil talqin zikir, ambil talqin zikir dan bai'ah kepada guru yang mursyid yang sampai silsilahnya itu kepada Nabi SAW hingga kepada Jibril hingga kepada Allah Subhanahu Ta'ala Azza wa Jalla. Dalam kitab Sirrus Salikin, Imam Mahdi itu, Pak, tarekatnya Samaniyah. Imam Mahdi yang nanti bertarekat, Pak. Jadi tarekat Naqsyabandiyah, Buya Zainabella, tarekat Naqsyabandiyah terserah nanti mau Khalidiyah, tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah atau tarekat Naqsyabandiyah, Qadariyah, itu terserah. Yang penting Naqsyabandiyah dulu. Kalau tarekat Naqsyabandiyah, dia sanadnya, Pak, kepada Abu Bakar. Abu Bakar kepada Rasulullah. Jibril kepada Allah. Maka nanti, Pak, Abuya datang. Ini, Pak, sama-sama, Pak, kita menyukseskan acara Abuya. Kita, Pak, apalagi jamaah Masjid Jabar Rahmah, Pak Haji, ya. 1 tahun lebih saya sudah masuk di Jabar Rahmah. Kita paling kurang, Pak, jadilah seperti seekor semut atau seekor burung pit yang mencoba memadamkan api Raja Namrud. Api besar, Pak. Kira-kira semut itu membawa air di mulutnya atau burung pipit membawa air di mulutnya mampu memadamkan api itu? Tidak, Pak. Tetapi si semut itu dia memandang, berkeyakinan, memahami bahwa setidaknya Allah melihat saya hari ini berpihak kepada siapa? Ke Nabi Ibrahim kah? Atau kerajaan Namrud? Jangan kita seperti cicak, Pak. Apa makna seperti cicak? Menghalang-halang kebaikan. Ada di masjid itu, Pak, orang udah buat rapat. Ini kita beli satu wireless untuk kita buat pengajian. Ada pendapat di sana. Allah ngapain habis-habis duit masjid? Itu mic itu kan ada. Itu seperti cicak itu. Meniup-niup api Raja Namrud.
Walaupun sedikit Allah melihat, Pak. Apa yang ingin saya sampaikan, Pak? Ini acara Abu Ya, Pak. Kalau dalam proposal itu, Pak, menghabiskan dana 200 juta lebih, Pak. 200 juta lebih. Alhamdulillah dari Pak Haji Asdiwar, beliau menyumbang 25 juta. Pak Haji 5 juta. Dan nanti ditambah lagi. Pak Dayat ada 20 juta. Bang Erwin ada 500. Pak Haji ada juga. Pak Rahman ada juga. Ada kawan-kawan kita jarang Pak Rahman. Kita yang belum dapat kebagian, walaupun tidak mampu menyumbang duit, nanti kita butuhkan air. Berapa kotak air duduk? Berapa? 50. Satu kotak berapa? 25. Nah, nanti mungkin bisa itu Pak Ketua Jabar Ramah ya. Air itu diminum oleh orang berzikir. Pahalanya kepada kita yang menyumbang air tidak kurang daripada pahala orang yang berzikir. Kalau jamaah Jabar Ramah itu ada 30 orang itu enggak perlu banyak. Satu dus itu 25.000. Satu dus. Allah melihat, Rasulullah melihat. Untuk menyukseskan acara, kita tidak bergantung kepada pemerintah, Pak. Sama-sama kita menyukseskan acara. Dan saya berharap kepada ibu-ibu, bapak-bapak dapat ambil talqin dan baiat nanti, Pak. Makanya disampaikan untuk membaikkan hati berzikir. Zikir yang ada talqin. Apakah zikir kalau tidak ada talqin nggak boleh berzikir, tidak bersih hati? Bersih, boleh, tapi lama, Pak. Nggak ada pembimbing. Ibaratnya begini, Pak. Ini kan masalahnya kita penyakit qalbu, Pak. Hati tiga sifatnya, Pak. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Ada qalbun marid, hati yang berpenyakit. Ada qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang sehat. Kalau kita sakitnya hati, bawa datang ke dokter bagian dalam. Mana dokter bagian dalam? Mursyid, Pak. Sama seperti orang sakit jantung. Datang ke dokter bagian jantung, bagian dalam. Ambil talqin zikir, Pak. Ibu, bagaimana tata caranya? Niat mandi taubat pagi, Pak. Niat mandi taubat. Nanti ada tata caranya baiat, Pak. Jadi niat saja untuk mencari ridha Allah. Nanti kita duduk di bawah kain putih. Duduk, dibaca ayat baiat. Kita berbaiat. Sebelum itu talqin zikir. Satu nafas 3 kali. Coba tes dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu nafas 3 kali. Kalau tidak mampu, jangan paksa. Nggak ada mobil ambulan malam-malam. Nanti gara-gara talqin sudah sakit jantung. Coba satu nafas 3 kali. Dah? Coba 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mampu, Pak? Lebih pun mampu. Itu nanti waktu talqin itu, Pak. Seperti Rasulullah mentalqinkan zikir kepada Sayyidina Ali 3 kali. Kemudian membanyakkan zikir, yang diambil talqin zikir itu daripada gurunya itu. Nanti kalau Bapak sudah ambil talqin, zikir yang diperbanyakkan, zikir yang diambil talqin, Pak. Zikir yang ada talqin. Jangan nanti ibu bapak baca di buku ini, oh ini banyak pahala fadilahnya. Amalkan ini. Nanti minggu depan baca buku lain, oh ini banyak. Akhirnya tidak istiqamah. Tidak ada zikir yang lebih utama, Pak, kecuali la ilaha illallah. Enggak ada zikir yang paling utama, Pak. Kata orang Al-Quran, la ilaha illallah itu dari mana? Kan dari Al-Quran. Serta mengerjakan ia akan segala wirid dan segala ratib yang diambil daripada gurunya itu dengan tiada cedera, sekira-kira dengan dia dibangsakan ia kepada tariqah
gurunya itu. Ya, ini Pak, untuk membaikkan hati kita mesti mengamalkan zikir. Ambil talqin zikir. Sebab dengan talqin zikirlah lebih mudah hati kita bersih Pak. Jadi talqin itu Pak, makna bebasnya mursyid itu menanam biji kalimah la ilaha illallah. Nanti waktu sudah ambil zikir Pak, malam waktu berzikir, suara itu kuat. Makna kuat, jangan juga terganggu orang. Kira-kira terdengar oleh telinga udah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih baik Pak, jangan di kamar, terganggu istri nanti. Haram hukumnya. Jadi ibadah kita jangan sampai ke tahap bodoh Pak, maaf bahasa. Apa makna ibadah ke tahap bodoh? Gara-gara kita ibadah mengganggu orang. Itu ibadah bodoh namanya. Haram hukumnya, mengganggu orang. Jadi kalau kita di rumah Pak, cari tempat yang sunyi. Di ruang tamu. Jangan terang kali Pak. Dan jangan takut nanti kita laki-laki. Sebab zikir itu Pak, kalau di tempat yang agak gelap Pak, kalau zikir itu ada ruhnya kita merinding nanti. Nanti jangan pula lari ke kamar. Ada gitu Pak, orang ketika merinding dia berhenti daripada zikir. Di Aceh Pak, ada makam wali 9. Pak Haji, 9 orang wali itu. Kalau di internet buat aja wali 9 di Wikipedia. 9 makam wali. Di Aceh itu Pak, di tempat pondok saya, ketika tsunami Pak Haji nggak kena air tsunami. Padahal buka jendela nampak air laut. Karena ada makam Abuya Mudawali. Jadi di makam itu ada harimau putih. Khadam. Malam Pak, agak-agak. Padahal lampu ada. Ketika berzikir di situ Pak, la ilaha illallah, kita merinding Pak. Saya waktu itu baru pertama masuk pesantren. Saya tengok kiri kanan nggak ada orang, langsung saya balik. Merinding. Takut. Itu ruhaniyah kita Pak, latihan ruhaniyah kita. Jadi insya Allah Bapak ya, ingat hari Rabu malam Kamis tabligh akbar, paginya baiat zikir. Usahakan kalau ada kerja Pak, kalau bisa minta izin sama atasan Pak, demi menyelamatkan ruhaniyah kita agar dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi baru kita berzikir. Wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamati wa arfa'i manazili wa a'lad darajati wa hiya maqamul ihsan. Ketahui olehmu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, ketahui olehmu bahwa sesungguhnya muraqabah itu daripada semulia-mulia makam Pak. Muraqabah Pak. Perlu kita ketahui dulu istilahnya Pak. Makam dan hal beda Pak. Contoh, khusyuk itu Pak bisa jadi makam kepada kita, bisa jadi hal. Apa makna hal? Hal itu sesuatu yang datang dalam hati. Kita solat Pak, kadang ingat Allah, kadang tidak. Betul tak Pak? Ibu-ibu pernah begitu? Kadang ingat Allah, kadang tidak. Kadang-kadang dalam solat datang rasa takut. Kadang-kadang orang berzikir nangis. Kadang-kadang dia berzikir gembira, tenang. Itu hal. Hal itu Pak, kadang-kadang dia datang, kadang-kadang pergi. Seperti kita, kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang tidak. Itu hal. Berarti khusyuk itu masih hal bagi kita. Kalau makam, sesuatu yang sudah tetap. Hati kita selalu ingat Allah. Ketika berzikir, hati kita selalu ingat Allah, muraqabah. Berjinak-jinak dengan Allah. Itu sudah menjadi makam. Sesuatu yang sudah tetap. Maka disebutkan dalam kitab muraqabah, makam yang paling mulia, muraqabah
tempat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, muraqabah a'la darajat, setinggi-tinggi derajat di sisi Allah. Apa itu muraqabah? Maqamul ihsan. Kan ihsan kata Nabi ada dua kan? Yang sudah kita kaji. Yang pertama, apa yang pertama? Musyahadah. Apa yang pertama? Ingat Pak. Ihsan yang pertama musyahadah. Kita mesti memahami ihsan Pak seperti memahami Islam dan iman. Karena itu rukun agama. Iman rukun agama, Islam rukun agama, ihsan juga rukun agama. Ihsan yang pertama musyahadah, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu, muraqabah dalam hati. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kita tidak mampu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, yakin Allah lihat kita. Ketika solat kita mengamalkan muraqabah, solat kita a'la darajat di sisi Allah, wa arfa'um manazil, setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah. Solat kita Pak. Maka solat kita Pak, kalau ada 40 orang, tidak semua 40 sama dalam pandangan Allah, tidak. Ada solat dalam pandangan Allah batal, walaupun secara hukum syariat sah. Mana ciri-ciri solat dalam pandangan Allah batal? Solat orang syariat saja. Apa syariat saja? Dia cuma mengamalkan fikih saja dalam solat. Dari takbir dia ingat kerja, rukuk ingat kerja, sujud ingat kerja, duduk antara dua sujud ingat makan, bangun lagi ingat kerja, hingga salam tidak ingat Allah. Solat semacam itu secara hukum fikih sah, dalam pandangan Allah batal. Maka kedudukan kita di sisi Allah beda-beda Pak. Maka dalam kitab Iqabul Himam, kalau kita ingin tahu bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah, dekat enggak kita dengan Allah, kembalikan kepada diri kita, bagaimana kedudukan Allah dalam diri kita. Kalau kita banyak lupa kepada Allah, menandakan Allah juga seperti itu dengan kita, jauh. Makna jauh itu rahmatnya. Jadi kembali kepada diri kita. Maka ulama tasawuf, Nabi mengajarkan kepada kita ibadah itu kalau dapat musyahadah lebih bagus, kalau tidak muraqabah. Jangan kosong daripada itu. Kalau kosong, seperti kata Imam Malik, asy-syari'atu bila hakikat atilah. Syariat saja tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Kedua-dua ini harus saling melengkapi. Inilah kita Pak mengangkat dakwah tauhid tasawuf, tauhid bagi orang yang sudah bertasawuf, supaya ibadah kita Pak lebih berkualitas, bukan kuantitas. Solat 2 rakaat kualitasnya bagus daripada solat banyak rakaat tapi kualitasnya enggak ada. Jadi ilmu tasawuf itu Pak mengajarkan, memperbaiki ibadah kita supaya ibadah kita berkualitas. Itu ilmu tasawuf Pak, karena dia selalu kajiannya ke dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji' wal ma'ab. Insyaallah ke depan akan kita sambung lagi Pak. Ini enggak cukup waktu. Khatar dalam hati. Dalam hati kita ada 4 goresan Pak. Ada goresan syaitannya, ada goresan malaikat, ada goresan nafsu, ada goresan Rabbaniyah. Itu sering kita rasakan Pak dalam solat. Maka keadaan kita Pak hidup tidak sunyi daripada 4 perkara kata Imam Al-Ghazali. Nikmat, bala. Nikmat, bala, taat dan maksiat.
keadaan kita Pak tidak terlepas daripada itu Pak. Sekarang apa yang kita rasakan ini Pak? Nikmat. Apalagi dalam taat. Berarti bukan maksiat. Intinya kita manusia selama kita masih hidup Pak. Nah, nikmat lawannya bala. Kalau orang memiliki nikmat tidak bala, kalau bala tidak nikmat. Yang kedua, yang ketiga taat dan maksiat. Nah, ini dua selalu terjalin dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dah habis. Nah, sekarang kita berzikir. Apa? Boleh? Boleh mati lampu Pak Haji? Sebab adab zikir memilih tempat yang gelap.